Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 257. Dev memegang pedang di tangan kanannya, dan meninju dengan tangan kirinya. Tinju cahaya suci, tinju emas itu langsung menerangi separuh langit seperti matahari yang terik. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya langsung memblokir di depannya. Pria yang mengejar Ruby tiba-tiba menghadapi tinju cahaya suci Dev, dan secara naluriah meninjunya. Boom! Dengan suara yang memekakkan telinga, kedua tinju bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, awan kabut darah keluar dari dada anak buah Yakub, lalu terbang mundur. Seluruh tubuhnya masih di udara, dan langsung meledak, berubah menjadi awan kabut darah dalam sekejap. Melihat adegan ini, Yakub tertegun. Meskipun penatua kedua telah mengingatkan bahwa kekuatan Dev tidak selemah yang dia tunjukkan, Yakub tidak menyangka akan sekuat itu. Serang bersama. Setelah Yakub selesai berbicara, dia meraihnya, dan api yang membakar di sekujur tubuhnya segera berubah menjadi pedang panjang, dan api yang mengamuk muncul dari bilahnya. Beberapa orang menyerang Dev pada saat yang sama, dan Dev mengayunkan pedang pembunuh naga dengan penuh semangat untuk menahan serangan Yakub. Adapun bawahan Yakub, Dev tidak takut, lagi pula, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Setelah Dev memblokir Yakub dengan pedang, beberapa bawahan Yakub juga memukul Dev dengan senjata mereka. Semburan cahaya keemasan meledak, disertai dengan suara gemerincing. Dev dengan paksa menahan serangan beberapa orang, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya tidak rusak. Beberapa orang tertegun sejenak, mereka memandangnya dengan tak percaya. Anda harus tahu bahwa mereka semua memiliki kekuatan alam transformasi puncak, apalagi memukul orang, bahkan jika menabrak gunung. Seluruh gunung akan runtuh. Tetapi pada saat yang sama, beberapa orang memukul Dev bersama, tetapi Dev baik-baik saja. Pada saat ini, jeroan Dev juga berjatuhan, dan beberapa pembudidaya di puncak alam transformasi memukulnya pada saat yang sama, bagaimana mungkin Dev tidak terluka? Hanya saja saat ini, Dev tidak boleh menunjukkan tanda cedera sedikit pun. Mencari kematian? Pedang pembunuh naga di tangan Dev diayunkan dalam sekejap saat lawan tertegun. Cahaya pedang melintas di langit, menembus tubuh seseorang dalam sekejap. Pedang ini memotong salah satu dari mereka menjadi dua. Orang lain panik dan cepat mundur. Yakub memandang Dev dengan kaget. Saat dia melakukan ini, dua anak buahnya langsung dipenggal. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa penatua kedua bersikeras bahwa dia harus memimpin tim di sini. Mereka semua terdiam beberapa saat, Yakub dan beberapa bawahan yang tersisa menatap Dev dengan tak percaya, mata mereka terbuka lebar. Orang ini memiliki baju besi di tubuhnya, dan tubuhnya sangat kuat. Kita tidak bisa menyerangnya dari jarak dekat. Kita akan menggunakan api untuk membakarnya sampai mati. Yakub tahu bahwa tubuh emas di tubuh Dev pasti senjata ajaib, pasti sulit bagi senjata biasa untuk melukai Dev. Jadi mereka hanya bisa menggunakan api untuk membakar Dev sampai mati, dan yang akan mereka gunakan adalah metode mengendalikan nyala api. Tampak adegan yang mengesankan. Sekelompok bola api bangkit dari telapak tangan orang-orang ini, dan kemudian semua bola api dilemparkan ke arah Dev. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Dev terus-menerus mengayunkan cahaya pedang satu demi satu, menghalau bola api. Hanya saja ketika cahaya pedang mengenai bola api, itu hanya bisa menghancurkan bola api, dan percikan yang tersebar masih jatuh di tubuh Dev. Itu terbakar hebat dan mengeluarkan suara mendesis. Melihat ini, Yakub sedikit mengangkat sudut mulutnya, dia tidak peduli dengan Dev, tetapi langsung menuju Ruby, dia tidak bisa membiarkan Ruby melarikan diri. Yakub melompat dengan kuat, diikuti oleh semburan raungan di langit, dan lautan api menyebar dari langit dalam sekejap, mengubah seluruh langit menjadi merah. Aura menakutkan bergegas menuju Ruby, dan Ruby yang melarikan diri buru-buru menoleh untuk melihatnya. Ketika dia melihat bahwa dia dikejar seperti ini, dia merasakan ledakan kecemasan di hatinya. Dia hanya berada di puncak alam transformasi, jadi tidak mungkin dia menjadi lawan Yakub. Tidak semudah itu melarikan diri. Yakub meraung, dan kobaran api di langit mulai menyapu ke arah Ruby. Melihat ini, Ruby hanya bisa berhenti, dan tiba-tiba mengayunkan gelombang kekuatan spiritual dengan kedua tinju untuk memblokir nyala api. Tapi kekuatan spiritual yang dimiliki Ruby langsung dikalahkan di bawah api. Wajah Ruby menjadi pucat karena terkejut, dan dia segera mundur. Namun,
Telapak tangannya masih berlumuran api, dan sensasi terbakar yang hebat membuat wajah Ruby muram, dan darah terus mengalir keluar dari kedua tangannya. Ini sangat mengerikan. Ruby memandangi tangannya yang terbakar dengan ekspresi serius. Apakah kamu wanita tertua dari sekte Kuali Giok atau bukan? Hari ini aku akan membuatmu menghilang. Setelah Yakub selesai berbicara, dia sekali lagi mengarahkan api besar seperti gelombang ke arah Ruby. Ada kepanikan di mata Ruby, tetapi dia tidak berdaya untuk melawan, perbedaan kekuatannya terlalu besar, perlawanan itu sia-sia. Sepertinya aku tidak akan bisa mendapatkan kembali sekte Kuali Giok. Ruby menerima takdirnya, dan menutup matanya sedikit. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja selama ada aku di sini. Pada saat ini, suara Dev terdengar di telinga Ruby. Ruby membuka matanya dan menemukan Dev berdiri di depannya, tubuh emasnya seperti penghalang, melindunginya. Menghadapi api besar seperti gelombang, Dev meletuskan kekuatan naga di tubuhnya, dan naga emas terbang dalam sekejap. Segera setelah itu, dia melingkari tubuhnya dan menyemburkan api dari mulutnya. Kedua api itu langsung bertabrakan, dan pohon-pohon di sekitarnya langsung menjadi abu di bawah api. Naga emas meraung, dan api di mulutnya terus menyembur. Suara menderu terus terdengar, dan warna aneh muncul di udara. Di bawah iluminasi kedua nyala api ini, seluruh hutan gunung seterang siang hari. Alangkah baiknya jika Yuki ada di sini. Dev sedikit mengernyit, dia merasa bahwa nyala api ini sangat rumit. Jika Yuki ada di sini, maka dia tidak perlu takut, Yuki adalah roh api yang lahir dengan kemampuan mengendalikan api. Suhu yang sangat panas masih meningkat, dan seluruh pegunungan terbakar dengan api yang berkobar, tetapi di tengah api, beberapa sosok tidak bergerak. Seorang kultivator transformasi benar-benar membuatku terkesan lagi dan lagi. Matanya sedikit menyipit seperti ini, dan kemudian nyala api melonjak lagi, mati-matian menuju Dev, dan segera seluruh langit tampak ditutupi oleh nyala api. Dev dapat merasakannya, naga emas mungkin tidak dapat menahan banyak waktu, jadi dia berkata kepada Ruby, cepat kembali. Ruby tertegun sejenak, tetapi masih menuruti kata-kata Dev, dan Ruby bergegas mundur. Saat Ruby mundur, tubuh Dev langsung diselimuti api saat naga emas berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Api mengamuk yang memenuhi langit benar-benar menelan Dev. Dev! Melihat ini, Ruby berteriak kaget. Tapi Ruby tidak bisa mendekat, api ini bukan api biasa, tapi api ras iblis, yang kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari api biasa. Melihat Dev terbungkus api, Yakub mengangkat sudut mulutnya dan tertawa, jika kamu masih berani bertarung denganku, hari ini aku akan meledakkanmu menjadi abu. Setelah berbicara, api Yakub mulai menyusut menjadi nyala api, yang awalnya seperti gelombang lautan api, nyala api itu menyusut sedikit saat ini. Saat Yakub bermain satu demi satu, nyala api dikompresi semakin kecil, dan akhirnya ditembakkan langsung ke Dev untuk membungkusnya dengan erat. Anda harus tahu bahwa ketika nyala dikompresi, suhu dan daya akan meningkat secara eksponensial. Kompresi api membuat udara di sekitarnya lebih tipis, semua orang hanya bisa merasakan gelombang panas mengenai wajah mereka, sehingga sulit bernapas. Bahkan jika mereka berjarak puluhan meter dari nyala api, mereka semua merasakan hal ini. Dapat dilihat bahwa Dev di tengah nyala api sudah berubah menjadi kokas sekarang. Perlahan, nyala api hanya memampatkan sosok manusia, seolah-olah tubuh Dev terbakar oleh api. Tubuh Dev perlahan jatuh ke tanah, dan meskipun api membakar tubuhnya, dia tetap tidak bergerak. Mengapa belum terbakar menjadi abu? Yakub sedikit terkejut, bertanya-tanya mengapa Dev belum berubah menjadi abu. Mengetahui bahwa api terkompresinya ini, semuanya akan menjadi abu. Yakub maju 2 langkah, dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tapi ketika Yakub maju 2 langkah, Dev, yang jatuh ke tanah, tiba-tiba berdiri. Api di tubuhnya juga padam dalam sekejap, dan kemudian kecemerlangan yang tak tertandingi keluar dari pedang pembunuh naga Dev. Yakub menjadi pucat karena terkejut, dia tidak menyangka Dev tidak hanya tidak mati, tetapi dia bahkan bisa melawan. Dia berbalik tiba-tiba, tapi bahu Yakub masih terpotong oleh cahaya pedang. Adapun pedang Dev, yang dia gunakan bukanlah kekuatan naga, melainkan kekuatan ketiga klan. Dengan cara ini, aura di tubuhnya benar-benar terbuka. Anda harus tahu bahwa kekuatan ketiga klan jauh lebih besar daripada kekuatan kelompok etnis tertentu.
Sayang sekali Yakub masih terlalu berhati-hati, dan dia tidak bisa dibunuh dengan satu pedang sekarang. Melihat lengannya yang terluka, Yakub mengerutkan kening. Ada sesuatu yang luar biasa di mata. Siapa kamu? Dan siapanya iblis yin kamu? Mengapa kamu memiliki kekuatan pola Dao di tubuhmu? Yakub menatap Dev dan bertanya. Dev sedikit terkejut, tetapi segera menyadari bahwa Yakub pasti merasakan aura kekuatan pola Dao di tubuhnya, jadi dia menanyakan pertanyaan ini bagaimanapun, roh jahat dari pola Dao adalah keterampilan unik dari iblis yin, iblis bayangan. Dan barusan dia menggunakan tinju cahaya suci, mengapa Yakub tidak melihat bahwa itu adalah teknik unik iblis angin? Mungkinkah di dunia surga dan manusia ini, kekuatan dan popularitas iblis bayangan benar-benar lebih tinggi daripada iblis angin? Dev memikirkannya, tetapi dengan cepat berkata, iblis bayangan adalah guruku, dan dia mengajariku kekuatan pola ini. Dev mengatakan ini untuk membuat Yakub merasa cemburu, lagi pula, iblis bayangan ada di langit, dan status iblis di dunia manusia dan surga tidak boleh rendah. Kalau tidak, iblis bayangan tidak akan ditekan. Gurumu? Yakub mendengus dingin, tapi dia tidak percaya apa yang dikatakan Dev. Iblis bayangan telah ditekan sejak lama. Bagaimana mungkin dia menjadi gurumu? Kamu pasti telah mempelajari kekuatan pola Dao dari beberapa buku kuno, kan? Selain itu, kekuatan pola Dao di tubuhmu lemah, dan kamu berani mengatakan kamu adalah murid iblis bayangan. Kekuatan pola Dao Dev telah menyatu dengan kekuatan 3 klan, jadi Yakub hanya merasakan keberadaan kekuatan pola Dao pasti jauh lebih lemah. Itu sebabnya Yakub salah paham dengan Dev. Anda harus tahu bahwa kekuatan pola Dao Dev telah mencapai puncaknya, dan bahkan busur Raja Dewa dapat dengan mudah ditarik. Jika Dev memiliki busur Raja Dewa di tangannya sekarang, dia mungkin tidak perlu berbicara omong kosong dengan Yakub. Tembak saja dia dengan satu anak panah. Percaya atau tidak, jika kamu membunuhku hari ini, guruku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Dev. Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika kamu adalah murid dari iblis bayangan, itu tidak berguna, aku harus membunuhmu hari ini. Selain itu, bahkan jika iblis bayangan tidak ditekan, dia tidak dapat mengendalikanku. Kultivasi Yakub meledak, dan dia datang ke arah Dev lagi. Sebagai kultivator iblis peringkat ketiga alam komposit, dia dilukai oleh Dev, seorang kultivator alam transformasi, yang membuat Yakub sangat marah. Melihat ini, Dev juga melompat sambil memegang pedang pembunuh naga. Tapi kali ini, Dev mencubit mantranya dalam sekejap, dan kabut putih mulai muncul dari sekitarnya, kabutnya sangat dingin. Dev ingin menggunakan kabut es ini untuk mengurangi kekuatan Yakub. Aku adalah anggota dari klan iblis api. Belum lagi lapisan kabut tipis, bahkan di angin, salju, dan es, itu masih bisa terbakar olehku. Yakub mendengus dingin. Tapi Dev tidak mengatakan apa-apa. Dalam kabut, pedang pembunuh naga Dev bergetar tiba-tiba, dan ilmu pedang 9 bayangan ditampilkan. Segera, 3 sosok identik Dev muncul. Namun, karena halangan kabut, Yakub tidak memperhatikan Dev saat ini waktu. Nona Liu, cepat lari. Dev berteriak pada Ruby. Jangan biarkan dia lari, Yakub juga berteriak pada saat yang sama. Beberapa orang bawahan dari Yakub bergegas menuju Ruby. Tapi hanya 2 langkah, 2 sosok Dev yang identik bergegas keluar dari kabut. Adegan ini langsung mengejutkan beberapa bawahan Yakub. Bahkan Ruby, yang melarikan diri, sedikit terkejut ketika melihat pemandangan ini, tetapi dia tidak berhenti, dan melarikan diri dengan cepat. Beberapa bawahan Yakub sadar dan ingin mengejarnya, tetapi mereka dihentikan oleh klon bayangan Dev, dan kedua belah pihak bertarung bersama dalam sekejap. Mereka bahkan lebih terkejut ketika menemukan bahwa 2 klon Dev yang identik juga memiliki kekuatan. Jelas, ini bukan ilusi, apalagi hantu. Lagi pula, klon tidak mungkin memiliki kekuatan. Saat ini, Yakub tidak mengetahui situasinya, dan berdasarkan perasaannya, dia tiba-tiba menampar ke depan dengan telapak tangannya. Boom! Yakub menampar kepala Dev, menyebabkan Dev jatuh ke tanah dalam sekejap. Yakub terkejut, dia tidak menyangka akan membunuh Dev dengan mudah. Ini agak luar biasa. Tapi melihat Dev yang jatuh ke tanah, itu sama sekali tidak palsu. Tapi tepat ketika dia hendak mengambil tubuh Dev, yang jatuh ke tanah, perlahan sosok Dev menghilang menjadi cahaya putih. Ini. Yakub terkejut.
Tapi saat Yakub tertegun, aura berbahaya datang dari punggungnya, dan Yakub tiba-tiba berbalik. Dia menemukan bahwa Dev sedang memegang pedang pembunuh naga, dan cahaya pedang setinggi langit menebasnya dengan ganas. Rambut di sekujur tubuh Yakub berdiri tegak, dia tiba-tiba mengayunkan dua telapak tangannya, dan pada saat yang sama tubuhnya terus mundur. Pedang Dev diblokir lagi. Sial, aku kehilangan kesempatan lagi. Dev tidak bisa menahan kutukan. Tidak mungkin, dia menggunakan klon bayangan, dan pada saat yang sama mendistribusikan kekuatan spiritual di tubuhnya, sehingga kekuatan pedangnya jauh lebih lemah. Pada saat ini, kabut di sekitarnya juga menghilang, dan ketika Yakub melihat bawahannya bertarung dengan dua sosok Dev yang identik, dia benar-benar terpana. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, kedua sosok Dev juga dipenggal oleh bawahannya. Hanya saja kedua Dev itu, yang persis sama, seperti yang baru saja terjadi padanya, tubuh mereka berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang. Sihir macam apa yang kamu gunakan? Yakub bertanya dengan heran. Lagi pula, dia belum pernah melihat klon bayangan yang masih bisa bertarung. Ada banyak orang yang mengetahui beberapa susunan hantu atau ilusi, tetapi semuanya menipu mata orang. Tubuhnya sama. Sepertinya tidak ada perbedaan kecuali kekuatannya sedikit lebih rendah dari tubuh utama. Dev mengabaikan Yakub, tetapi memandangnya dengan dingin. Saat ini, Ruby sudah melarikan diri, dan Dev tahu bahwa dia pasti akan mengundang penatua ketiga. Selama penatua ketiga tiba, maka dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Yakub juga mengerti bahwa tidak baik baginya untuk menunda-nunda. Lagi pula, Ruby melarikan diri, dan kemungkinan besar sejumlah besar biksu akan tertarik untuk mengejar dan membunuh mereka. Nak, tidak peduli sihir apa yang kamu tahu, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Nyala api di Yakub naik lagi. Siapa bilang aku akan melarikan diri? Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat pedang pembunuh naga, tebasan galeri. Dev tiba-tiba berteriak, dan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya pedang terus meningkat, dan kehampaan mulai terkoyak perlahan oleh cahaya pedang. Cahaya pedang yang mengejutkan tiba-tiba bergerak ke arah Yakub, dan pada saat yang sama, kekuatan tiga klan di tubuh Dev mengalir keluar seperti air pasang. Kali ini, Dev tidak menahan sedikit pun, dan mengeluarkan semua kekuatan di tubuhnya, meningkatkan kekuatan pedang ini hingga ekstrim. Jalan berdengung, kekosongan bergetar. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya membuat lubang di langit. Melihat pedang Dev seperti ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Kekuatan menakutkan semacam ini benar-benar dimiliki seorang kultivator di alam transformasi. Yakub, seorang kultivator kelas 3 di alam komposit, mulai menabuh genderang di dalam hatinya saat ini. Karena kekuatan pedang Dev terlalu mengejutkan. Setelah termenung sebentar, Yakub bereaksi, tubuhnya langsung berubah menjadi bola api, dan bukannya mengikuti Dev secara langsung, dia mundur dengan cepat. Tetapi ketika Yakub mundur, dia menemukan bahwa pedang yang awalnya menebasnya telah berubah arah dan menebas langsung ke arah bawahan. Yakub terkejut, dan langsung mengerti bahwa pedang Dev tidak ditujukan pada dirinya, tetapi ditujukan pada beberapa anak buahnya. Cepat bersembunyi. Yakub meraung. Tapi itu sudah terlambat bagi bawahan itu untuk bereaksi, dan cahaya pedang yang terang telah tiba di depan mereka. Ah! Beberapa orang meraung pada saat yang sama. Semburan api mulai membakar tubuh mereka, dan api yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi perisai. Mereka ingin menggunakan ini untuk menahan pukulan Dev. Cahaya pedang yang terang langsung menebas beberapa bawahan Yakub. Di bawah cahaya pedang yang menakutkan ini, perisai api yang meletus oleh bawahan Yakub rapuh seperti kaca dan hancur dalam sekejap. Diiringi dengan suara keras, sebuah lubang besar yang dalam muncul dalam radius ratusan meter. Seluruh gunung bergetar, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk. Asap dan debu di seluruh langit naik ke langit, menutupi langit dan matahari, dan hampir tidak mungkin untuk melihat apapun. Hati Yakub menegang, dia tahu bahwa di bawah serangan yang begitu mengerikan, bawahannya akan berada dalam bahaya. Asap dan debu menghilang perlahan, Yakub buru-buru melihat ke dalam lubang yang dalam. Tapi ketika dia melihat pemandangan di lubang yang dalam, dia tertegun lagi. Karena dia melihat bahwa beberapa bawahannya telah berubah menjadi tumpukan daging cincang saat ini, dan dia tidak mengenali mereka lagi sama sekali. Hanya beberapa kelompok api yang tersisa menari dan terbakar. Melihat gugusan api, Dev mengulurkan tangannya,
dan nyala api langsung mencapai tangan Dev. Melihat api di depannya, Dev tahu bahwa ini pasti ditinggalkan oleh bawahan Yakub setelah kematian mereka. Itu harusnya pil emas biksu, seperti pil monster buas. Berikan padaku api kelahiran mereka. Yakub berteriak pada Dev ketika dia melihat bahwa Dev telah mengambil kumpulan api itu. Selama api jantung kehidupan tidak padam, Yakub masih memiliki cara untuk menghidupkan kembali bawahan ini. Ini harta rampasan saya, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Dev mencibir, lalu melemparkan kumpulan api itu ke dalam cincin penyimpanan. Jika kamu tidak memberikannya padaku, maka matilah. Yakub membuka matanya lebar-lebar, dan matanya penuh amarah. Bawahan yang mengejarnya semua dibunuh oleh Dev sekarang, dan tidak ada yang tersisa. Dia tidak akan pernah membiarkan Dev pergi. Merasakan aura menakutkan dari Yakub, Dev memegang pedang pembunuh naga dengan erat, alisnya sedikit berkerut, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Serangan pedangnya barusan hampir menghabiskan kekuatannya, sekarang Dev mungkin tidak dapat mempertahankan beberapa gerakan lagi saat bertarung dengan Yakub. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba dua sosok mendekat dari jauh. Yakub, kamu kultivator iblis, aku tidak berharap kamu masih hidup. Dari jauh, terdengar suara penatua ketiga. Ketika Yakub melihat penatua ketiga dan Ruby datang, ekspresinya menjadi sangat jelek. Penatua ketiga, apakah kamu mengenal orang ini? Dev bertanya dengan sangat aneh. Dia tidak mengerti bagaimana penatua ketiga mengenal kultivator iblis ini. Tentu saja. Sekte Kuali Giok kami juga berpartisipasi dalam kelompok pembasmi pembudidaya setan. Kami mengejar dan membunuh mereka saat itu. Dikatakan pada awalnya bahwa orang ini telah dibunuh. Saya tidak tahu bagaimana dia masih hidup, kata penatua ketiga. Mendengar apa yang dikatakan penatua ketiga, Dev berpikir sejenak dan berkata, Penatua ketiga, siapa yang mengatakan bahwa Yakub sudah mati? Kakak senior kedua berkata bahwa dia telah membunuh Yakub dengan tangannya sendiri. Jawab penatua ketiga. Pada saat ini, Dev tiba-tiba menjadi mengerti, dan dia akhirnya mengerti mengapa Yakub ingin membunuhnya. Lagi pula, dia tidak memiliki masalah dengan Yakub, dan dia bahkan belum pernah melihatnya. Sekarang Yakub menginginkan hidupnya, pasti itu diperintahkan oleh seseorang. Dev belum lama berada di alam surga manusia, dan dia tidak memiliki banyak musuh bebuyutan, dan tidak banyak orang yang menginginkan nyawanya. Satu-satunya yang ingin bunuh diri adalah penatua kedua. Tampaknya penatua kedua berbohong. Penatua kedua tidak membunuh pembudidaya iblis, tetapi menyembunyikannya di penangkaran. Sekarang dia dibebaskan untuk membunuhku untuk membalas dendam. Pantas saja ketika aku bertemu dengannya, mereka hanya ingin membunuh saya, padahal saya tidak mengenal orang ini. Kata Dev datar. Ketika penatua ketiga mendengar ini, dia segera melihat ini dan berkata, Yakub, apakah kakak kedua saya yang menyelamatkan Anda? Dan sekarang dia mengirim Anda untuk membunuh Tuan Chen? Menurut Anda apakah saya akan memberitahu Anda? Yakub mendengus dingin. Dengan suara, dan kemudian dengan lambaian tangannya yang besar, semburan api membumbung ke langit. Dev dan penatua ketiga mundur dengan cepat, sementara Yakub mengambil kesempatan untuk berbalik dan melarikan diri. Yakub tahu bahwa dengan kekuatannya, jika dia ingin berurusan dengan Dev dan yang lainnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengangkat pedangnya dan mengejarnya. Melihat ini, penatua ketiga dan Ruby juga buru-buru mengejarnya. Selama Yakub tertangkap, penatua kedua akan didakwa telah menyembunyikan pembudidaya setan. Pada saat itu, Dev tidak perlu melakukan apapun, dan aturan sekte Kuali Giok akan menghukum mati penatua kedua. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, di mana para pembudidaya setan diteriaki dan dipukuli oleh semua orang, berani menyembunyikan pembudidaya setan secara pribadi dan bekerja sama dengan pembudidaya setan adalah hal yang paling tidak tahu malu. Yakub lari dengan sangat cepat, seolah menginjak roda panas. Namun, Dev dan penatua ketiga tidak lambat, dan mereka juga terbang melawan angin, mencoba mengejar. Tapi ini menyakitkan bagi Ruby, kekuatan Ruby masih sedikit berbeda, jadi kecepatannya jauh lebih lambat. Segera, Ruby tertinggal jauh. Ruby sedikit cemas saat ini. Jika Dev dan penatua kedua mengejar dan hanya dia yang tersisa, Ruby benar-benar takut bertemu orang lain. Jika dia bertemu murid lain dari sekte Kuali Giok dan mengenali dirinya,
maka keselamatan Ruby tidak akan terjamin, dan Zarko tidak akan pernah melepaskannya. Saat Ruby menggertakkan giginya dan mengejar dengan putus asa, Dev berbalik ke sisi Ruby, dan segera meraih tangan Ruby. Dev juga sepertinya memikirkan bahaya Ruby berlari sendirian, jadi dia berbalik. Pegangan padaku, aku akan membawamu. Setelah selesai berbicara, Dev menjepit badai dengan kakinya, dia terbang melintasi rumput. Merasakan kehangatan di tangan Dev, Ruby merasa terobsesi dengan wajah tegas untuk sesaat. Segera, beberapa orang mengejar ke dalam hutan, dan Yakub tiba-tiba berhenti tidak jauh, dan berhenti melarikan diri. Melihat ini, Dev juga buru-buru menghentikan sosoknya. Yakub ini tiba-tiba berhenti berlari, pasti ada jebakan di dalamnya. Yakub memandang Dev dengan santai. Nak, aku akan ingat kamu. Aku pasti akan membalas dendam bawahanku. Setelah berbicara, nyala api di tubuh Yakub tiba-tiba tampak seperti air mengalir. Saya melihatnya mengalir dari tubuh ke tanah. Itu mulai terbakar di bawah kakinya, dan sebuah pola di tanah bersinar dengan cemerlang. Formasi teleportasi. Dev tiba-tiba tampak terkejut, dan kemudian berteriak dengan keras, jangan mencoba lari. Dev melompat memegang pedang pembunuh naga, dan cahaya pedang yang tajam langsung menuju ke Yakub. Tapi ketika cahaya pedang mencapai Yakub, tubuh Yakub benar-benar memancarkan cahaya putih, lalu cahaya putih itu menghilang, dan tubuh Yakub juga menghilang. Sial, dia melarikan diri. Orang ini cukup berhati-hati, dia bahkan menemukan jalan keluar, dan mengatur formasi teleportasi di sini. Melihat Yakub kabur, Dev mau tidak mau mengutuk. Tuan Chen, ayo cepat kembali. Tadi ada keributan besar. Jika seseorang datang dan menemukan wanita tertua, itu akan sedikit merepotkan. Penatua ketiga berkata kepada Dev. Oke, ayo pergi. Dev mengangguk, lalu ketiganya kembali ke gua rahasia. Di dalam gua, setelah mengubah penampilan Ruby, mereka bertiga kembali ke kediaman penatua ketiga bersama. Ruby melihat ke kediaman sekte luar yang dulunya makmur, tetapi sekarang itu adalah pemandangan yang bobrok, dan para murid yang tinggal dengan penatua ketiga tidak terlalu banyak. Matanya penuh dengan air mata. Tapi Ruby tidak bisa menunjukkannya, dia tidak bisa membiarkan orang lain mencurigai identitasnya. Sekarang identitas Ruby adalah murid yang baru direkrut oleh penatua ketiga. Nona, karena Brandon telah menghancurkan banyak rumah beberapa waktu lalu, jadi rumahnya agak sempit sekarang. Kamu bisa tinggal bersama Tuan Chen untuk sementara. Kamu sedang menyamar sebagai laki-laki, jika aku menyiapkan kamar terpisah untukmu, saya khawatir itu akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Penatua ketiga berkata kepada Ruby. Nyatanya, Ruby tahu apa maksud penatua ketiga, dan alasan mengapa dia mengatur seperti ini hanyalah untuk menciptakan peluang bagi mereka berdua. Oke. Ruby mengangguk, lalu menatap Dev dan bertanya. Bagaimana menurutmu tentang kita berdua tidur bersama? Baiklah kalau begitu, saya akan menyiapkan beberapa ramuan obat untuk membantu Tuan Chen mendapatkan kembali kekuatannya. Penatua ketiga berbalik dan berjalan keluar setelah selesai berbicara. Dev duduk bersila di tanah, mulai menjalankan seni konsentrasi hati, dan terus-menerus mengisi kembali kekuatan fisiknya. Kolam obat akan segera dibuka, dan dia harus memulihkan kekuatannya ke puncak secepat mungkin. Ruby memandang Dev dengan tenang, dan perasaan berdenyut itu kembali lagi. Apalagi saat mengejar Yakub, Dev melangkah maju dan menggandeng tangannya untuk mengejar bersama. Ruby tidak bisa berhenti memikirkan perasaan itu. Orang macam apa kamu? Ruby bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kamu sudah cukup mengintip? Jika kamu sudah cukup mengintip, istirahatlah. Pada saat ini, Dev berkata perlahan. Kalimat ini langsung mengejutkan Ruby. Dia mengira Dev telah memasuki kondisi kesurupan, tetapi dia tidak mengira akan ketahuan oleh Dev ketika dia mengintip dirinya. Wajahnya memerah seperti asap, dia bergegas ke tempat tidur dan menutupi kepalanya dengan selimut. Dev membuka matanya, memandang Ruby, tersenyum tipis, dan memasuki kondisi kultivasi lagi. Waktu berlalu dengan cepat, Dev duduk bersila dan tidak bangun, Ruby juga hidup dalam pengasingan untuk menyembunyikan identitasnya, dan menemani Dev untuk bermeditasi dan berlatih. 3 hari kemudian, hari ketika kolam obat dibuka akhirnya tiba. Dan Zarko juga memikirkannya selama 3 hari sebelum kembali ke sekte. Sekte Kualigio. Hari ini adalah hari pembukaan kolam obat,
dan semua murid dari sekte Kuali Giok hadir dengan kostum lengkap. Di arah barat daya gunung belakang sekte Kuali Giok, garis-garis aura yang melonjak terus meningkat, dan aura yang kaya menutupi seluruh sekte Kuali Giok. Zarko mengenakan pakaian resmi raja, berdiri di atas platform tinggi, sementara kedua penatua berdiri di kedua sisi. Saat ini, semua orang bersemangat, lagi pula, ini adalah kesempatan besar untuk memasuki kolam obat. Tatapan penatua kedua beralih ke murid-murid dari garis keturunan penatua ketiga. Ketika dia melihat Dev di tengah kerumunan, alisnya jelas berkerut, tetapi dia segera rileks. Tetapi ketika tatapan penatua kedua tertuju pada Ruby, dia tidak menjauhkan pandangannya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, penatua kedua selalu merasa bahwa Ruby terlihat sangat akrab, meskipun Ruby telah mengubah penampilannya saat ini dan tidak dapat terlihat wajah aslinya, tetapi beberapa aura dan karakteristik tubuhnya masih sulit untuk disembunyikan. Ruby sepertinya merasakan bahwa seseorang memperhatikannya, jadi dia diam-diam menggerakkan tubuhnya dan bersembunyi di belakang Dev. Saudara muda ketiga, akhir-akhir ini Anda sering merekrut murid baru. Sepertinya saya melihat bahwa salah satu murid Anda sangat familiar. Penatua kedua bertanya kepada penatua ketiga dengan suara rendah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Penatua ketiga tahu siapa yang dibicarakan penatua kedua, tetapi dia tidak menjawab dan mengabaikan penatua kedua. Melihat ini, penatua kedua tidak mengatakan apa-apa. Dua saudara junior, apakah kamu sudah memilih semua kandidat? Saudara junior ketiga Anda memilih 3 dari garis keturunan ini, bolehkah membagikannya seperti ini? Zarko bertanya kepada kedua penatua. Aku tidak keberatan. Penatua kedua mengangguk. Penatua ketiga juga mengangguk dan berkata, saya tidak keberatan. Penatua ketiga tahu bahwa bahkan jika dia memiliki pendapat, itu tidak akan mengubah apapun. Karena tidak ada keberatan, maka biarkan orang yang kamu pilih keluar. Selama kamu lulus level penilaian, kamu bisa masuk ke kolam obat. Kata Zarko. Segera, semua murid terpilih berdiri, murid dari penatua ketiga itu adalah Dev, Ruby dan Stuart. Melihat penatua ketiga mengeluarkan kuota yang begitu penting dan memberikan 2 di antaranya kepada murid yang baru direkrut sekaligus, banyak orang merasa sedikit bingung. Pada saat ini, Zarko melirik Dev dan 2 lainnya, dan tanpa sadar berlama-lama melihat wajah Ruby sedikit lebih lama. Melihat ini, penatua ketiga mau tidak mau merasa sedikit gugup, jika identitas Ruby diketahui, itu akan merepotkan. Namun segera, Zarko memalingkan muka dari Ruby, dan kemudian bertanya kepada penatua ketiga, adik ketiga, Anda telah memberikan kuota yang begitu penting kepada rekrutan baru, jadi jangan sampai menimbulkan ketidakpuasan di antara murid lama. Saudaraku, tolong ingatkan aku bahwa murid-muridku tidak memiliki ketidakpuasan. Penatua ketiga berkata dengan datar. Zarko memandang penatua ketiga, tidak mengatakan apa-apa, tetapi melambaikan tangannya dan berkata, oke, para murid yang berdiri dapat keluar untuk memasuki kolam obat, dan jika seseorang merasa tidak sehat atau kurang kemampuan, mereka dapat keluar sekarang. Jika Anda memasuki pos pemeriksaan, tidak mungkin untuk berhenti jika Anda ingin keluar. Jika Anda secara paksa memasuki kolam obat karena kurangnya kemampuan, Anda sendiri yang akan bertanggung jawab atas kecelakaan apapun. Tapi kata-kata ini hanya untuk dikatakan, dan tidak ada yang akan berhenti. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak murid sekte Kuali Giok, bahkan jika mereka benar-benar mati di dalamnya, mereka tidak akan pernah berhenti. Dev melirik murid-murid dari garis keturunan Zarko, dan tiba-tiba menemukan bahwa Hengki, murid tertua, tidak ada di antara mereka, yang mengejutkan Dev. Mungkin Hengki yang membawanya ke sekte Kuali Giok, yang membuat Zarko sedikit kesal, jadi dia membatalkan kuota Hengki. Tidak peduli apakah mereka adalah murid dari garis keturunan Zarko atau garis keturunan penatua kedua, saat ini orang-orang ini memandang Dev dengan mata yang sangat tidak ramah. Terutama 4 murid dari garis keturunan penatua kedua, mata mereka penuh dengan niat membunuh, dan mereka ingin mencabik-cabik Dev. Hanya saja Dev tidak peduli, bahkan Brandon bisa dia dibunuh sendiri, dan dia sama sekali tidak peduli dengan murid lain dari penatua kedua. Jika orang-orang ini berani membuat masalah denganku, maka aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Namun, Dev juga tahu bahwa penatua kedua pasti telah membuat pengaturan, kali ini memasuki kumpulan obat, dia mungkin tidak berjalan dengan lancar.
Setelah 13 murid yang memasuki kolam obat dikirim ke sebuah celah di gunung belakang, kerumunan berhenti, dan mereka harus berjalan sendiri-sendiri. Tuan Chen, Anda harus lebih berhati-hati. Penatua ketiga mengingatkan Dev. Penatua ketiga, jangan khawatir, dengan kekuatan murid-murid ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Dev berkata dengan percaya diri. Guru, saya masih bersama Tuan Chen, orang-orang itu tidak berani membuat masalah. Stuart mengikuti penatua ketiga dan berkata, Oke, tapi tetap waspada, aku selalu sedikit gelisah. Penatua ketiga tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa sedikit bingung, dan kemudian dia melirik Ruby dan berkata, Nona, apapun yang terjadi, Anda harus mengikuti Tuan Chen dengan cermat. Penatua ketiga, saya mengerti. Ruby mengangguk. Segera, setelah instruksi selesai, 13 murid masuk ke celah itu, dan ketika kelompok itu masuk lebih dalam, udara di sekitarnya mulai menjadi sangat dingin. Sekilas Dev tahu bahwa ini hanyalah formasi sihir kecil, dan hawa dingin yang ekstrim tidak berpengaruh sama sekali pada Dev. Murid-murid lain tidak terlalu memperhatikan hawa dingin ekstrim yang tiba-tiba ini. Penilaian semacam ini hanya untuk mencegah sangat sedikit murid dengan tingkat kultivasi rendah bercampur dan memasuki kumpulan obat. Lagi pula, energi di kolam obat sangat besar. Jika para murid yang memasukinya terlalu rendah dalam kultivasi, mereka mungkin tidak dapat menahannya sama sekali jika mereka memasuki kolam obat, dan mereka akan meledak dan mati. Jadi penilaian sebelumnya ini seharusnya untuk menyaring para murid dengan basis kultivasi rendah. Sekelompok orang dengan cepat melewati tempat yang sangat dingin, diikuti oleh pemandangan api yang membakar. Dev tidak bisa menahan tawa pada cara penilaian seperti anak kecil ini, dan kemudian masuk dengan cepat. Stuart dan Ruby mengikuti dari belakang. Tapi setelah mereka bertiga masuk, tidak ada murid sekte Kuali Giok lainnya yang bergerak. Setelah berjalan agak jauh, Stuart tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, jadi dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa murid lainnya semuanya berdiri di tempat, dengan sedikit senyum aneh di wajah mereka. Tuan Chen, saya merasa ada yang tidak beres. Stuart buru-buru memanggil Dev. Dev berhenti dan bertanya. Ada apa? Lihat, orang-orang itu tidak mengikuti sama sekali, dan mereka semua tersenyum sangat aneh. Aku khawatir ada konspirasi, kata Stuart. Dev melirik orang-orang itu, lalu berkata sambil tersenyum, tidak masalah, tidak lebih dari seseorang yang memanipulasi formasi dalam penilaian ini. Nyala api akan menjadi lebih kuat setelah beberapa saat, jadi mereka tidak berani masuk. Sebenarnya, Dev sudah memperhatikan. Sekarang, untuk hal semacam ini, dia telah mengalaminya selama penilaian sekte dalam. Apa? Ada hal seperti itu? Masih ada seseorang yang bisa mengendalikan kesulitan dalam penilaian? Stuart terkejut, karena dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Saya diperlakukan seperti ini ketika saya mengambil bagian dalam penilaian sekte dalam. Tidak ada yang akan terjadi jika saya di sini, ayo pergi. Dev menepuk bahu Stuart. Untuk Dev, formasi untuk penilaian ini hanyalah pediatri, bahkan jika kesulitan formasi meningkat, Dev tidak perlu melakukan apapun. Dev, Ruby dan Stuart terus berjalan maju, tetapi setelah berjalan agak jauh, nyala api, yang sebelumnya tidak terlalu panas, tiba-tiba menyala dengan hebat. Meski ketiganya memiliki pelindung tubuh spiritual, mereka masih bisa merasakan gelombang panas datang silih berganti. Ruby dan Stuart merasa sulit bernapas, dan perisai aura di sekitar mereka terus melemah. Melihat ini, Dev mencubit jarinya, dan kemudian beberapa cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya. Setelah beberapa saat, nyala api menghilang dalam sekejap. Formasi yang canggung, kamu masih ingin menargetkanku. Dev mencibir. Ruby menatap Dev dengan heran di matanya, dia tidak menyangka teknik formasi Dev begitu kuat, menghancurkan formasi dalam sekejap. Saat ini, Ruby memandang Dev dengan lebih lembut. Di masa lalu, dia ingin membentuk pasangan Tao dengan Dev untuk mengambil kembali sekte Kuali Giok. Tetapi sekarang Ruby benar-benar jatuh cinta pada Dev. Tuan Chen, Anda benar-benar orang yang aneh. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan. Stuart memuji Dev dengan kagum, lalu melirik murid-murid lainnya, dan kemudian berkata dengan sedikit kebencian, lebih murah untuk bajingan itu sekarang. Sekarang, formasi rusak, dan mereka tidak harus merasakan ini. Jangan khawatir,
aku tidak akan membiarkan mereka melewatinya dengan murah. Dev mengangkat mulutnya, lalu meletakkan mulut dan jarinya bersama, menggumamkan sesuatu, dan kemudian memberi isyarat dalam kehampaan. Stuart dan Ruby memandang Dev dengan tenang, dan segera Dev berhenti dan berhenti. Dan dalam kehampaan di depan Dev, tiba-tiba sebuah lingkaran sihir mulai bersinar dengan cahaya putih. Biarkan orang-orang itu mencoba formasiku, ayo jalan. Setelah Dev mengatur ulang formasi, dia pergi bersama Stuart dan Ruby. Dan murid sekte Kuali Giok lainnya mengerutkan kening ketika mereka melihat Dev dan yang lainnya menghilang perlahan tanpa kecelakaan. Mungkinkah guru lupa memobilisasi mekanisme formasi? Para murid dari garis penatua kedua bingung, tetapi Dev dan yang lainnya akan menghilang dari pandangan, dan orang-orang ini tidak punya pilihan selain mengejar mereka. Tapi ketika mereka masuk, cahaya menyilaukan melintas. Api biru tua yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi orang-orang ini dalam sekejap. Nyala api semacam ini bukanlah nyala api biasa, melainkan api spiritual, jadi meskipun orang-orang ini memiliki perisai aura, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Ah! Teriakan melengking terdengar seketika. Mendengar teriakan di belakangnya, Dev tersenyum dingin dan tidak berhenti. Pada saat ini, Zarko dan penatua kedua, yang masih berada di celah, juga mencibir saat mendengar teriakan yang datang dari dalam. Menurut pendapat mereka, jeritan harusnya dari para murid dari garis keturunan penatua ketiga. Pada saat ini, penatua ketiga mengerutkan kening, dan sangat khawatir. Lagi pula, Ruby ada di dalam, jika ada kesalahan, maka dia akan bersalah atas kejahatan serius. Tapi segera, 10 pria yang terbakar di celah itu berlari ke arah luar dengan cepat. Semua orang tercengang saat melihat situasi ini, dan tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Guru, tolong, tolong. Ah! Aku terbakar sampai mati. Mereka berlari. Orang-orang yang terbakar berteriak putus asa, dan beberapa jatuh ke tanah dan berjuang kesakitan. Kali ini, penatua kedua dan Zarko semuanya terkejut, karena mereka telah mendengar bahwa ini adalah murid-murid mereka. Cepat pergi dan selamatkan orang. Zarko melambaikan tangannya. Segera setelah itu, banyak orang melangkah maju dan memadamkan api pada orang-orang itu. Meskipun api padam, orang-orang ini telah terbakar tanpa bisa dikenali, bahkan jika mereka tidak mati, mereka mungkin akan menjadi orang yang tidak berguna. Penatua kedua dan Zarko memandang ke 10 orang di depan mereka semua adalah murid mereka, dan paru-paru mereka akan meledak. Adik kedua, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Zarko memandangi murid yang terbakar tanpa bisa dikenali, dan bertanya pada penatua kedua. Bagaimanapun, formasi penilaian dikelola oleh penatua kedua, dan penatua kedua juga yang mengemukakan ide ini, dan sekarang orang-orang mereka sendiri benar-benar dibakar. Ini, aku tidak tahu apa yang terjadi. Penatua kedua juga terlihat bingung. Dia sudah memberitahu mereka untuk tidak membiarkan muridnya pergi dulu. Tapi sekarang seperti ini. Pada saat ini, penatua ketiga di samping juga sepertinya melihat sesuatu, jadi dia dengan sombong dan berkata, jika kamu menyakiti orang lain, kamu akhirnya akan merugikan dirimu sendiri. Ini adalah karma. Kata-kata dari penatua ketiga membuat Zarko dan penatua kedua bahkan menjadi lebih jelek lagi. Saat ini, Dev dan yang lainnya telah tiba di kolam obat. Dev melihat kolam obat di depannya, dan melihat kabut putih menutupi kolam obat yang dibentuk oleh aura yang kuat. Ayo turun. Melihat ini, Dev tidak sabar untuk turun. Tuan Chen, meskipun kumpulan obat ini bagus, seharusnya tidak baik untuk berendam dalam waktu lama. Stuart mengingatkan Dev. Aku mengerti. Dev mengangguk, lalu melompat turun. Begitu dia memasuki kolam obat, Dev merasa bahwa energi spiritual yang kaya tidak dapat diserap, jadi dia menggali ke dalam tubuhnya dengan putus asa. Stuart juga melompat turun, perlahan menikmati perasaan yang dibawa oleh kolam obat. Hanya Ruby yang masih ragu-ragu saat ini. Dia adalah seorang gadis, jadi dia melompat ke kolam obat seperti ini. Setelah tubuhnya direndam dalam air, dia pasti akan terungkap, dan orang-orang akan mengetahuinya. Sekarang Stuart masih belum mengetahui identitas asli Ruby. Dev melihat kekhawatiran Ruby, jadi dia berkata kepada Stuart, Saudara Fang, kolam obatnya sangat besar. Saya pikir kita harus merendamnya secara terpisah, jika jaraknya terlalu dekat. Saya khawatir itu akan mempengaruhi penyerapan dan kultivasi satu sama lain. Tuan Chen benar,
saya akan melangkah lebih jauh. Stuart mengangguk, lalu berenang ke kejauhan. Setelah Stuart pergi, Dave memandang Ruby dan berkata, "Kamu bisa turun sekarang, aku akan pergi ke tempat lain juga." Setelah mengatakan itu, Dave hendak berenang ke tempat lain, tetapi sebelum Dave bisa berenang, "Ayo pergi," Ruby sudah melompat ke dalamnya. Tubuhnya basah oleh air, dan sosok anggun Ruby langsung terungkap. Memandang Ruby dan berkata, hanya saja Dave tidak terlalu melihatnya, lagi pula, dia pernah melihat Ruby ketika dia telanjang, jadi itu biasa saja. Melihat Dave bahkan tidak memandangnya, Ruby tampak sedikit marah. Namun, saat energi spiritual terus memasuki tubuh, Ruby tahu bahwa kesempatan itu langka, jadi dia tidak mempedulikan Dave, dan buru-buru menutup matanya sedikit, dan mulai berlatih. Dave perlahan tenggelam ke dalam air, dengan putus asa menyerap aura yang sangat kuat. Dan wilayah Dave tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, Dave tiba-tiba mendapat ide, dia ingin melihat seperti apa dasar kolam obat itu. Jadi Dave tenggelam ke dantiannya, dan tubuhnya mulai jatuh dengan cepat ke dasar kolam obat. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sana, tetapi Dave tiba-tiba menemukan bahwa kolam obat, yang awalnya jernih, berubah menjadi biru muda saat ini, seolah-olah dia berada di samudera biru. Ketika Dave dalam keadaan biru, dia menemukan bahwa konsentrasi energi spiritual dan kecepatan penyerapan lebih cepat daripada ketika dia berada di dalam air. Saya tidak tahu berapa kali lebih cepat. Ini. Dave kagum, mungkinkah semakin dalam kolam obat, semakin kuat auranya? Memikirkan hal ini, Dave menyingkirkan kegembiraan di hatinya dan mulai menyelam lagi. Dalam proses menyelam, Dave bahkan tidak perlu berlatih dengan sengaja. Aura yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis mengerumuni tubuh Dave. Tidak heran jika kolam obat ini tidak bisa direndam dalam waktu lama, jika ranahnya tidak tinggi dan kekuatannya tidak kuat, jika tubuh terus-menerus terkena dampak energi spiritual ini, pasti tidak akan mampu menahannya, dan orang akan meledak dan mati. Tanpa sadar, Dave menemukan bahwa warna air di kolam obat di depannya mulai berubah menjadi hijau muda, yang membuktikan bahwa Dave telah datang ke lapisan lain dari kolam obat. Dave direndam dalam air kolam obat berwarna hijau muda, tubuhnya tidak bergerak sama sekali, dan kungfunya tidak berfungsi, tetapi dia merasa ada banyak hal yang menekan ke arahnya. Itu karena terlalu banyak aura yang masuk ke dalam tubuh secara otomatis, menyebabkan tekanan Dave sudah merasa sedikit pengap di dadanya, dan tulangnya mulai bergetar. Melihat ini, Dave mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik emas, dan kemudian dia menutup matanya sedikit, dan tetap diam di tempat. Saat ini, Dave tidak berani melangkah terlalu jauh, dan hanya bisa perlahan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Aura yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, dan dantian Dave seperti jurang maut, menyerap aura yang mengalir ke tubuhnya, dan dia tidak pernah menolak untuk didatangi. Tetapi pada saat ini, di atas kolam obat, Ruby dan Stuart telah keluar dari kolam, dan mereka dengan cemas mencari Dave. Setelah berendam hanya selama 50 menit, Ruby menerobos puncak alam transformasi dan mencapai alam komposit. Stuart juga bertahan selama lebih dari setengah jam, dan akhirnya tubuhnya tidak tahan lagi, jadi dia keluar dari kolam. Tetapi pada saat ini, keduanya telah berada di atas selama lebih dari 1 jam, dan mereka menemukan bahwa Dave tidak pernah ditemukan. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Tuan Chen hilang? Stuart sangat cemas. Dia telah mencari di seluruh kolam obat, tetapi dia masih tidak dapat menemukan keberadaan Dave. Pada saat ini, Ruby juga sangat cemas, area kolam obat tidak terlalu luas, tapi mengapa tidak ditemukan orang hidup yang besar? Pencarian Stuart dan Ruby sia-sia, bahkan jika mereka tinggal di sekitar kolam obat terlalu lama, itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Lagi pula, aura di sini tanpa sadar mengerumuni tubuh. Jika kekuatannya tidak cukup, aura yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat dimurnikan pada waktunya, dan itu akan membahayakan tubuh. Sekarang Ruby dan Stuart telah mencapai batasnya, jika mereka tinggal lebih lama lagi, mungkin akan terjadi kecelakaan. Ayo pergi, kita keluar dulu. Meskipun Ruby benar-benar ingin melanjutkan pencarian, tetapi dia tahu bahwa jika mereka tetap tinggal, mereka berdua mungkin tidak dapat pergi. Stuart yang tak berdaya hanya bisa mengikuti Ruby keluar dari jangkauan kumpulan obat dengan cepat. Semua orang di sekte Kuali Giok masih menunggu di celah. Lagi pula,
Hanya butuh 1 jam untuk memasuki kolam obat, bahkan untuk mereka yang berkekuatan kuat, jadi kebanyakan orang menunggu di celah. Zarko dan penatua kedua juga tidak pergi. Meskipun murid-murid mereka terbakar api yang mengamuk tanpa bisa dikenali sebelum memasuki kolam obat, mereka tetap tinggal dan berencana untuk melihat bagaimana keadaan Dev. Segera, 2 sosok muncul di celah itu, dan Ruby serta Stuart keluar. Melihat Stuart dan Ruby keluar, penatua ketiga tidak bisa menahan keterkejutannya, dan bergegas maju dan berkata, "Stuart, di mana Tuan Chen?" Stuart melirik ke arah penatua ketiga, dan menundukkan kepalanya, ketakutan. Sebaliknya, Ruby berkata, "Dev hilang." "Hilang?" Penatua ketiga membuka matanya lebar-lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Bagaimana bisa hilang? Kolam obat tidak besar, dan hanya ada jalan ini." Penatua ketiga tidak mengerti sama sekali, bagaimana mungkin orang besar yang masih hidup masuk ke kolam dan tiba-tiba menghilang. Ruby hanya bisa berbicara singkat tentang apa yang terjadi setelah mereka masuk, dan kemudian penatua ketiga mengerutkan kening. Karena Dev tidak terlihat di permukaan kolam obat, dan Dev tidak keluar dari sini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Dev tenggelam ke dasar kolam. Setelah Zarko dan penatua kedua mendengarnya, mereka menduga itu sama dengan penatua ketiga. Tidak mungkin orang yang hidup menghilang tanpa alasan. Alasan mengapa mereka tidak bisa melihat Dev di kolam obat adalah karena Dev tenggelam ke dasar kolam. Dev ini benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Sudah lebih dari 2 jam sekarang. Jika dia benar-benar berani masuk jauh ke dalam kolam obat, dia mungkin akan meledak dan mati sekarang. Penatua kedua berkata dengan sombong. Penatua ketiga, apakah ini benar-benar akan terjadi? Mungkinkah begitu berbahaya untuk masuk dalam ke kolam obat? Ruby bertanya dengan suara rendah dengan wajah khawatir. Penatua ketiga mengangguk dengan sungguh-sungguh, menurut catatan, semakin dalam Anda masuk ke kolam obat, semakin kuat dan mendominasi auranya, yang sulit ditanggung oleh tubuh orang biasa. Bahkan penatua tertinggi Shichen telah merendam selama 3 jam, dan tidak pernah berani jauh lebih lama di kolam obat. Jika Tuan Chen benar-benar masuk jauh ke dalamnya, itu akan menjadi bencana. Mendengar apa yang dikatakan penatua ketiga, wajah Ruby menjadi sangat jelek. Bersambung ke episode 258. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.